Yo, what's up guys, welcome back to Basic Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, inilah dia Huawei MateBook 14s yang udah kalian tunggu-tunggu nih pembahasan detailnya setelah gue kemarin unboxing sekitar seminggu kemarin. Jadi ya bisa dibilang ini dia definisi dari sebuah laptop Windows yang too good to be true ya. Feelsnya bisa dibilang ya bersaing sama MacBook yang biasa gue juga pakai sehari-hari. So, yes, penasaran kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Yes, hal pertama yang menurut gua sangat menarik dari Huawei MateBook 14s ini adalah spesifikasinya. Jadi prosesornya dia pakai Intel Core i5 Tiger Lake atau yang generasi ke-11 dan ini seri yang H ya, bukan yang U sama yang G. Jadi chipset yang seri H ini guys bisa dibilang kayak seri heavy performance H gitu depannya. Jadi prosesor ini tuh punya TDP yang lumayan gede, 35 watt maksimalnya, yang biasa itu bisa dipakai dengan performance mode dengan pakai shortcut yaitu FNP. Jadi gampang banget untuk mengaktifkan performance-nya. Buat GPU-nya yang dipakai itu adalah integrated Intel Xe Graphics yang udah improve dengan GPU clock maksimal di 1300 MHz. RAM-nya juga udah pakai LPDDR4X yang biasa dipakai buat laptop performance juga dengan kapasitas 8GB atau 16GB di varian yang lebih tingginya. Plus kapasitas storage ini 512GB SSD NVMe M.2 yang ada pilihan up to 1TB. Plus juga bisa kalian swap sendiri untuk SSD-nya. Oke, spek sudah lengkap, sekarang kita cekin ke skor benchmarknya. Apakah seganas spesifikasinya? Yes, laptop ini bisa dibilang laptop Windows ukuran 14 inci terkencang yang pernah kita tes saat ini di studionya Basic Tech ya. Dan so far selama gua tes pun juga pengalaman produktivitasnya bisa bilang kayak multitasking, sampai editing-editing ringan itu masih lancar jaya. Gua tes beberapa grafik intensive task seperti kayak Blender, 3D CPU render, sama juga ke rendering video Premiere 5 menit, resolusi 4K multiplayer itu dapat hasil yang termasuk reasonable banget. Masih bisa lah dipakai buat kayak content creation kayak gitu di Huawei MateBook 14s ini. Huawei MateBook 14s ini bisa libas game kayak Valorant, Dota, itu FPS-nya sekitar 100-an kayak gitu guys. Dengan Dota juga sekitar 90 itu juga di settingan grafis tercepat. Tetapi sayangnya untuk Genshin Impact itu di settingan yang low sekalipun itu cuma bisa 30-an FPS. Mungkin belum optimal di bagian software-nya aja. Nah buat suhunya sendiri, menurut gue ini tergolong yang adem sih. Kipasnya pun masih tergolong oke, nggak terlalu mengganggu banget. Di pengujian gue ketika benchmark itu dapat suhu internal rata-rata di sekitar 60-an derajat aja, sedangkan surface-nya di 40-an derajat, jadi masuk kategori yang adem banget. Pengguna suhu sehari-hari juga 40-an derajat, jadi nggak mengganggu dan artinya apa? Heat management yang ada di laptop ini bekerja dengan sangat baik berkat namanya cooling system, namanya itu Huawei Shark-Fin. Dia pakai dual fan yang pernah gua juga tunjukin kalian di video unboxingnya. Pengetesan baterai untuk pemakaian sehari-hari itu bisa kerja dapat sekitar 5,5 sampai 6 jam dengan mode better battery. Kalau kalian pengen lebih hemat ya bisa di ke mode yang lebih rendah lagi. Ngecas juga gampang banget karena udah pakai port USB Type-C plus ada dapat chargernya itu supercharge 90 watt. Charger ini juga udah bisa dipakai di smartphone Huawei yang support, jadi kalian nggak perlu ribet lagi bawa banyak-banyak charger. Oke, next yang menarik lagi dari Huawei MateBook 14s ini adalah di bagian layarnya sendiri. Yes, walaupun di atas kertas spek layarnya pakai LTPS LCD, tetapi kualitas warna yang dikasih itu menurut gua bisa dibilang sangat-sangat oke. Hitamnya benar-benar pekat dan akurasi warnanya juga cakep banget. Katanya diklaim tuh menyentuh 100% sRGB yang mana bisa bikin pede lah buat kalian yang ngedit video ataupun foto. Resolusinya juga mantep banget, tajam guys karena udah pakai resolusi 2.5K dan juga ini multi touch, artinya bisa touchscreen dan kalau gue lihat ini bisa dibilang layarnya sekelas laptop Apple, sekelas MacBook banget, jadi cakep banget memang. Tapi touchscreen di layarnya ini juga jarang kepake sih menurut gue ya, kecuali buat satu hal yaitu screenshot pakai swipe down 3 jari. Yang mana itu emang antik dan bikin ya bisa pilih gitu guys untuk screenshotnya. Yang jadi notes adalah buat layarnya, kalau kalian sentuh ini lumayan gampang goyang-goyang. Jadi hinge-nya sendiri emang mungkin kurang gitu kuat. Dan satu lagi adalah layar itu tuh reflektif banget, jadi kalian kalau di tempat yang terang mungkin gampang mantul-mantul gitu ya. Walaupun demikian, laptop ini tuh bisa dibuka pakai satu tangan aja, jadi kerasa feeling premiumnya dapet. Plus dia juga bisa nahan angle itu di posisi layar manapun dengan sangat oke juga. Cuma satu yang paling banyak ditanyain adalah bisa dibuka nggak bang sampai 180 derajat? Jawabannya nggak bisa, tapi ya buat gua sih no problem lah. Dan buat urusan speaker sendiri, seperti yang gua bilang di video unboxing juga, kualitas quad speaker yang ditune sama Huawei Sound ini menurut gua udah asik. Buat laptop setipis ini, gua bisa bilang ini kualitas audionya salah satu yang terbaik untuk laptop Windows. Karakter suaranya rounded, bulat, dan juga buat denger lagu vokal sampai ke instrumen itu juga super clear.
Nah, sekarang ngomongin ke bagian desainnya. Laptop ini tuh memang sebenarnya kelihatannya minimalis gitu ya. Jadi lekukan-lekukannya terutama di bagian samping ini menurut gue elegan gitu guys. Ngasih aksen cantik gitu ketika dibuka tuh kayak wah banget. Dan secara bobot ini termasuk yang enteng, ini sekitar 1,43 kg. Dan walaupun enteng dan tipis, port yang dikasih juga bisa bilang nggak pelit guys. Kalian bisa lihat di sisi kiri lengkap ada USB Type-C 2, ada HDMI sama 3,5 mm. Cuma sayangnya nih yang USB Type-C-nya nggak Thunderbolt, tapi bisa buat DisplayPort. Jadi aman sama USB 3.2 Gen 1 di bagian kanannya. Oke, jadi kalau kalian pengen yang varian Thunderbolt itu kalian bisa pakai di varian yang lebih tinggi di Intel i7, itu katanya juga bisa dapet yang Intel Evo juga. Oke, untuk urusan keyboard dan touchpad, ini mantap menurut gua. Buat kerja, buat ngetik, trackpadnya juga presisi. Di dekat area keyboard ini juga ada fingerprint di kanan atas buat security, biometrics, plus ada juga IR camera. Seperti yang kalian lihat nih, looking for you ya, di bagian atas ada Windows Hello-nya yang diposisiin di samping webcam. Dan ngomongin webcamnya sendiri ini seperti yang kalian bisa lihat ya, ini resolusi 720p jadi nggak gitu tajam dan agak ada noisy juga, tapi ya kalau dipakai mungkin buat kayak mikrofonnya, webcamnya buat online meeting ini masih tergolong oke lah. So yes, untuk urusan fitur, seperti yang gue bilang tadi, Huawei ya bisa dibilang masih yang terbaik nih ya, integrasi antar ekosistem device Huawei di laptop, HP, tablet, dan lain-lain. Semua bisa dicek di aplikasi ada namanya PC Manager, itu kalian bisa pakai fitur kayak multi-screen collaboration, yang mana gue sering konekin si HP gue, ini smartphone Nova 9 yang gue lagi cek, nanti gue juga akan share reviewnya. Dengan cukup tap sekali aja di bagian trackpadnya, itu kalian bisa langsung kayak mengaktifkan si multi collaboration-nya. Di situ ya HP-nya kalian bisa taruh aja di mana, taruh di tas atau di cas atau diapain aja lah, gampang gitu. Dan kalian bisa langsung kontrol smartphone dari si laptopnya ini. Bisa dibilang ya meja juga jadi lebih rapi ya, nggak banyak barang. Selain multi collaboration juga, kalian juga bisa sambungin tablet nih. Kalau kalian pakai tablet Huawei bisa langsung jadi monitor layar kedua extendernya, jadi gokil banget kan. Dan sampai sekarang memang belum ada laptop Windows lain yang sebaik ini untuk urusan fitur ekosistem device-nya. Nah, terakhir ada juga fitur menarik yaitu Mobile App Engine yang kalau kalian cobain guys, dia tuh konsepnya mirip kayak Android apps di Windows 11, tetapi ini dengan App Store punyanya Huawei, yaitu Huawei App Gallery. Aplikasinya juga berjalan di Windows sendiri-sendiri ya, nggak kayak emulator Android yang third party, jadi gampang juga dipakainya. So yes, overall Huawei MateBook 14S ini bisa ngedeliver kualitas laptop yang premium sih menurut gua dan nggak nanggung-nanggung juga. Semua komponen dari hardware-nya sampai software-nya itu dioptimalin sama Huawei banget di laptop ini. Performance-nya udah mendekati high-end laptop dengan prosesor seri H-nya tadi. Layarnya 2.5K, cakep, touchscreen, desain juga elegan dan juga body yang solid, build quality-nya sampai ke speaker-nya pun juga dituning dengan baik. Fitur ekosistem memang sendiri kerasa mateng banget, next level dibandingkan sama laptop-laptop lain di kelasnya. Dan ya bikin jadi lebih simpel kalau kalian punya device-device Huawei pastinya. Semua juga ditawarin di laptop ini dan bikin dia ini bisa dibilang pantas lah disandingin sama laptop premium. Bahkan dibilang yang terbaik di segmen harganya saat ini, paling value for money. Sip, itu aja review gua buat Huawei MateBook 14S ini. Like kalau kalian suka videonya, dan juga kalau kalian ada pertanyaan seputar laptop ini tuh langsung di kolom comment section di bawah, gua akan hangout di sana menjawab pertanyaan kalian. Dan jangan lupa juga di like, subscribe, hidupin notification-nya, di share juga mungkin kalau ada yang cari laptop di segmen harga segini, 15 jutaan katanya. Dan itu aja, nama gue Alvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao!